seisi rumah kami besar hati untuk terus memuji menyembahmu. Tepat bulan ini saya umur 31 tahun dan tahun ini saya 2 tahun mengikut Tuhan Yesus. Sebelumnya saya lahir dan besar di keluarga Muslim. Tepat di umur 29 tahun, 21 Mei 2023 saya dijamah Tuhan Yesus. Sebelumnya saya belum pernah mengenal siapa Tuhan Yesus ya. Saya belum pernah ke gereja. Saya dulu tuh bulan Januari punya teman orang Kristen. Saya nggak tahu kenapa saya tuh bahagia sekali bertemu orang Kristen itu ya, nggak tahu dia tuh penuh sukacita, kayak hidupnya kok damai sejahtera, padahal orangnya tuh banyak beban berat gitu. Terus kok saya terpanggil hatinya, kok saya pengen ke gereja tapi saya takut ya. Dari bulan Januari sampai Mei saya bergumul, Tuhan saya ingin ke gereja tapi kan saya ini gitu, misalnya saya takut, saya masih di agama sebelumnya gitu. Terus bulan Mei saya iseng-iseng 21 Mei 2023 siang-siang saya pergi ke gereja. Karena kami kan di Hong Kong tuh setiap minggu libur ya. Dulunya bertahun-tahun saya menghabiskan waktu yang nggak jelas setiap minggu. Saya pokoknya nggak jelas gitu ya. Kalau di Hong Kong itu setiap minggu itu kita diwajibkan keluar rumah dari pagi sampai malam. Kita cuman kayak main ngabisin uang kayak gitu, nggak jelas, karaokean apa. Tapi puji Tuhan waktu itu 21 Mei saya diajak ke gereja. Saya pakai celana pendek, saya pakai sandal jepit. Pokoknya pakaian saya kayak nggak sopan gitu lah ya. Terus tapi ketika saya masuk gereja itu sudah di tengah-tengah penyembahan ada sebuah pujian, walaupun tak dapat melihat namun ku tetap percaya. Saya masih bingung lihat kanan kiri saya kok dengan khusyuknya menyembah Tuhan gitu. Oh ternyata Tuhan, orang Kristen tuh seperti ini yang menyembah Tuhannya dengan khusyuk. Meskipun mereka tidak bisa melihat Tuhannya, tetapi dengan khusyuknya. Nggak tahu kenapa saya dijamah melalui pujian itu. Saya tiba-tiba nangis, saya tersentuh. Benar ya, seperti lagu yang bilang Tuhan bertata di atas segala pujian. Terus saya tuh nangis. Loh, saya nggak tahu kenapa kok saya tiba-tiba nangis gitu. Terus dilanjutkan saat itu khotbahnya itu Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, kepadamu akan kuberikan kelegaan. Tepat sekali saat itu saya sedang berbeban berat, saya sedang letih lesu. Bisa dibilang saya hampir putus asa karena saya bertahun-tahun di Hong Kong. Saya tidak punya tabungan, hidup saya nggak tahu saya harus kemana. Saya pulang pun saya nggak tahu harus pulang kemana. Jadi hidup saya tuh benar-benar udah mentok, udah benar-benar putus asa. Tapi Tuhan benar-benar saat itu menjamah saya diberikan kelegaan. Setelah itu selesai ibadah itu ada retreat, sorenya ada pembinaan jemaat. Saya ikut, saya nggak boleh pulang. Saat itu retreatnya mengasihi diri sendiri sebelum mengasihi orang lain, seperti itu. Waktu saya kembali lagi tersentuh ya, saya disadarkan sama Tuhan. Selama bertahun-tahun saya hidup di Hong Kong, saya hanya menyakiti diri saya sendiri. Saya hidup nggak benar, saya pokoknya sering menyakiti diri saya sendiri. Bahkan saya sering hampir bunuh diri ya. Tapi puji Tuhan, saat itu Tuhan jamah saya. Ketika saya pulang dari gereja, saya tuh bingung. Tadi tuh saya kenapa ya, kok saya masuk gereja, saya tersentuh, saya nangis, kok saya seperti mendapatkan kelegaan ketenangan yang selama ini memang saya cari, yang bertahun-tahun saya belum pernah mendapatkan. Sejak saat itu saya mendapatkan damai sukacita daripada Tuhan, dan saya penasaran siapa sih Tuhan Yesus itu. Saya searching di Google, saya cari-cari di YouTube, saya cari-cari di TikTok. Dulu saya tuh paling nggak suka ngebuka TikTok ya, karena di TikTok tuh orangnya pada cuma joget-joget aja. Tapi puji Tuhan, Tuhan membawa saya ke TikTok itu, saya bertemu seorang murtadin. Saya diajari bagaimana saya mendownload Alkitab melalui HP. Tadinya saya nggak ngerti.
apa itu kejadian, apa itu keluaran gitu kan. Tapi kata Amor tadi itu bilang, kamu bukanya di perjanjian baru dulu. Saya buka di Matius, Markus, Lukas kayak gitu. Terus puji Tuhan dengan sering berjalannya waktu, sejak saat itu 21 Mei sampai Oktober saya ke gereja nggak pernah absen, dan saya memutuskan untuk percaya Tuhan Yesus, dan saya dimuridkan saat itu di gereja Hong Kong, gereja Aliansi Iman Indonesia. Selama 6 bulan saya dimuridkan. Terus 1 Oktober 2023 saya dibaptis, puji Tuhan. Dan puji Tuhan, setelah saya mendapatkan kedamaian daripada Tuhan Yesus, saya mendapatkan pemulihan hidup saya dimenangkan, dan dosa saya diampuni. Saya bisa mendapatkan damai sejahtera, sukacita, meskipun saya berada dalam lembah kekelaman, saya sudah nggak tahu arah hidup saya mau kemana, tetapi benar-benar Tuhan memberikan saya damai sejahtera. Saya bisa tidur nyenyak, yang tadinya tuh saya tidur nggak pernah tenang. Saya tidur tuh sering memikirkan, saya banyak dosa, kayak mana kalau saya nanti mati ya, saya dapat siksa kubur, saya disiksa, saya tidak diampuni dosa saya karena saking banyaknya dosa saya. Waktu itu saya mikir seperti itu. Tapi puji Tuhan, karena saya percaya sama Tuhan Yesus, dosa saya diampuni, hidup saya dipulihkan, hidup saya dimenangkan. Dulu saya mungkin seperti khotbah Bapak saat itu ya, kita seperti terintimidasi gitu ya akan dosa-dosa kita gitu. Kita selalu dihantui dosa-dosa kita, tetapi ketika kita yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita diberikan kelegaan, kita diberikan damai sejahtera, kita dimenangkan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap bisa diberikan Tuhan kekuatan. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menyertai. Di saat saya percaya Tuhan setahun itu, sebelumnya saya kan sebenarnya mau merahasiakan itu sama keluarga saya, sama orang tua saya, tapi saya tidak bisa. Saya minta izin sama ibu saya sebenarnya dengan berat hati ya, nggak rela. Kita sempat berdebat, tapi puji Tuhan ibu saya cuman bilang, kamu sudah dewasa, kamu bisa memilih jalanmu, apapun yang terjadi kamu tanggung sendiri. Tapi beda cerita dengan bapak saya ya. Bapak saya orangnya keras. Ketika saya menelpon video call itu, bapak tuh sedang berada di tengah-tengah jemaat yasinan. Waktu itu malam Jumat, saya video call. Ketika bapak saya mengetahui saya sudah masuk gereja, saya sudah setiap minggunya ibadah selama beberapa bulan itu, bapak saya langsung marah-marah mengutuki saya di depan jemaat yasinan itu. Saya disumpahin cacat lah, saya disumpahin kecelakaan lah, saya disumpahin dalam waktu 100 hari saya meninggal. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak izinkan itu semua. Saya yakin dan percaya Tuhan bisa merubah kutuk menjadi berkat. Puji Tuhan, kehidupan saya semakin diperbarui, dan sifat karakter saya yang sebelumnya mungkin kurang baik, Tuhan benar-benar menuntun saya ke dalam kebenaran. Tuhan menuntun saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Ketika saya dihujat orang, saudara saya, orang tua saya, teman-teman saya yang tadinya setiap minggu, setiap libur kita jalan makan bareng-bareng, sempat membenci saya, memaki-maki saya. Tapi puji Tuhan ya, satu hal yang belum pernah saya dapatkan dalam hidup saya, kita diajarkan mengasihi musuh. Kita sebenarnya kita mengasihi orang yang baik sama kita tuh dengan gampangnya ya, tapi sama Tuhan kok kita diajarkan mengasihi musuh. Kayak dulu saya susah sekali mengampuni orang gitu ya. Ketika saya dijelek-jelekin orang ya, saya jelek-jelekin balik. Kayak mana, pokoknya saya kasar dulu. Tapi puji Tuhan, setelah saya kenal Tuhan Yesus, saya benar-benar diajarkan untuk mengampuni. Saya dimampukan Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Bahkan Tuhan bilang apa? Kita suruh mendoakan dan memberkati. Puji Tuhan, meskipun saya dikutuk-kutukin bapak saya, sampai detik ini saya masih bisa mengasihi bapak saya, orang tua saya, semua yang orang-orang yang mencaci maki saya
semua karena Tuhan, bukan karena hebat saya. Dan puji Tuhan saya diselamatkan bukan karena banyaknya amal ibadah saya, bukan banyaknya perbuatan baik saya, tetapi semata-mata semua karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Jadi terlepas dari itu, setahun ketika saya percaya Tuhan, tepat di ulang tahun saya ke-30, saya di TikTok itu kesaksian Murtadin. Di situ ada channel kesaksian Kristen. Saya kebetulan hostnya itu suami saya. Waktu itu saya berencana, kan 4 tahun saya nggak pernah pulang, 4 tahun lebih, hampir 5 tahun saya nggak pernah pulang. Saya tuh takut karena apa? Halal darah saya. Bapak saya bilang apa? Saya tidak apa-apa kehilangan 1 anak karena bapak masih punya 2 anak perempuan. Kami 3 bersaudara perempuan semua. Bapak bilang halal darah kamu. Puji Tuhannya ya, saya jauh dari bapak. Coba kalau saya mungkin tinggal satu rumah, saya pokoknya sudah di ini ya, sama bapak sudah dihabisinya sama saya. Tapi puji Tuhan, saya tidak tinggal satu rumah. Saya di situ kesaksian. Saya rencana mau minta temenin suami saya, waktu itu belum jadi suami ya, bang temenin saya pulang ke Indonesia ya, soalnya saya takut gitu kan. Sekalian nanti abang bersaksi ya ke orang tua saya seperti apa kehidupan abang waktu abang sebelum kembali ke Tuhan Yesus gitu. Tapi suami saya bilang, kita sekalian pemberkatan aja yuk gitu. Serius saya bilang. Puji Tuhan, ya udah seiring berjalan waktu kita kenalan dari Mei sampai Oktober kami memutuskan untuk pemberkatan. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu yang selalu membimbing kami berdua sampai kami bisa diberkati di GPDI Elsada ini. Kami menjadi sepasang suami istri. Terima kasih, dan saya rindu hidup saya, rumah tangga saya untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dan saya yakin dan percaya ketika 1 jiwa diselamatkan, seisi rumah pun ikut diselamatkan. Ketika saat ini mungkin hanya saya satu-satunya yang percaya Tuhan, tapi suatu hari nanti waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan bisa jamah pribadi lepas pribadi, orang tua saya, keluarga saya, adik saya, semuanya bisa ikut percaya Tuhan Yesus. Mungkin sekian dari kesaksian saya, sedikit saja ya karena keterbatasan waktu. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah memberikan waktu kepada saya. Kiranya kesaksian saya bisa menjadi berkat untuk seluruh jemaat GPDI Elsada. Mungkin saat ini yang sedang letih lesu, berbeban berat, datanglah kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kita kelegaan. Terpujilah Tuhan Yesus. Salam, Tuhan Yesus berkati kita semua.